Kalau ukhuwah itu sudah ada semacam keterikatan. Mungkin karena hubungan darah, maka saudara itu kan bahasa Arabnya akhun. Yang perempuan ukhtun. Meskipun bukan saudara dengan hubungan darah, mungkin karena alasan lain. Mungkin sesama anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhuwah ini sebenarnya kalau dalam Islam salah satu istilah untuk menyebut aspek persahabatan. Kalau teman-teman membaca Ihya-nya Imam Ghazali, kalau dalam Islam itu hubungan antar manusia itu oleh Imam Ghazali ada kalanya disebut mu'asyarah, ada kalanya disebut suhbah, ada kalanya disebut ukhuwah. Jadi tiga ini. Kalau mu'asyarah itu sebenarnya yang dijelaskan interaksinya saja. Itu namanya mu'asyarah. Saya berinteraksi dengan orang jualan nasi goreng. Ini mu'asyarah. Tapi kan tidak terlalu akrab. Ya memang dalam hidup ini secara niscaya kita berhubungan dengan orang lain. Itu namanya mu'asyarah. Teman-teman yang misalnya hadir di ngaji ini tidak saling kenal. Ya kenalnya di depan itu sama-sama naruh sandal, terus saling ketemu, saling kedip-kedip, terus manduk-manduk, terus masuk. Itu belum ada hubungan apa-apa, namanya masih mu'asyarah. Saling berinteraksi saja, berdialektika. Nah nanti naik lebih dekat namanya suhbah. Suhbah itu kedekatan. Jadi kalau sudah kenal misalnya, ternyata kita satu kampus ya. Ternyata kita harusnya kenal sejak lama, baru kenal sekarang di masjid ini. Terus jadi akrab, jadi dekat. Iya, nasib kita sama-sama tidak lulus lama ternyata misalnya. Nah, ini namanya suhbah, rasa senasib kedekatan. Ini persis seperti konsep persahabatan yang kemarin kita bahas. Nah, nanti ada yang lebih dalam, namanya ukhuwah. Kalau ukhuwah itu sudah ada semacam keterikatan. Mungkin karena hubungan darah, maka saudara itu kan bahasa Arabnya akhun. Yang perempuan ukhtun. Meskipun bukan saudara dengan hubungan darah, mungkin karena alasan lain. Mungkin sesama anak bangsa, sesama kita Indonesia itu boleh juga pakai istilah ukhuwah. Bahkan sesama manusia pun boleh pakai istilah ukhuwah. Kita ada dasar yang sama yang mengikat. Ini namanya ukhuwah. Makanya ada istilah ukhuwah itu tidak hanya persaudaraan darah, tapi ada ukhuwah Islamiyah. Ini persaudaraan dasarnya agama. Ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan dasarnya jenis kita manusia. Ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan kita yang sama-sama manusia yang punya intelijensi, punya akal budi. Bahkan ada ukhuwah alamiah, persaudaraan semesta. Kita ini sama-sama makhluknya Allah. Nanti dalam konteks berbangsa, bernegara, kita akrab dengan istilah ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Nah ini ukhuwah. Jadi kalau ada ukhuwah itu berarti sudah lebih dekat hubungannya karena ada tali yang mengikat kebersamaan ini. Ya kalau insaniyah jauh lebih luas, alamiah jauh lebih luas lagi. Kalau mampu, mari kita kembangkan persahabatan, persaudaraan ini bahkan di level alam semesta. Dulu waktu kita belajar tentang filsafat lingkungan, etika lingkungan, itu kan kita diminta bersaudara tidak hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan lingkungan sekeliling kita. Baik biotik maupun abiotik. Nah, baik, malam hari ini kita membahas beliau dari Turki. Nama beliau Said, lahir di daerah Nurs. Beliau dari suku Kurdi. Tapi beliau ini pembaharu, tokoh besar, gagasan-gagasannya sampai hari ini dikagumi orang,
Bahkan tokoh-tokoh sampai presiden Turki hari ini Erdogan itu ya ngakunya muridnya Said Nursi ini. Mungkin bisa dikatakan beliau ini guru bangsanya Turki, digelari Badi'uz Zaman. Badi'uz Zaman itu yang menakjubkan pada zamannya. Jadi yang luar biasa pada zamannya. Ini sebenarnya yang menyebut pertama kali gurunya sendiri. Namanya Syekh Fathullah Effendi. Ini menyebut, karena muridnya ini pinternya luar biasa. Hafalannya tajam sekali. Begitu membaca langsung hafal, wawasannya luas. Sehingga oleh gurunya dipanggil Badi'uz Zaman. Jadi yang sangat mengagumkan pada zamannya. Boleh dipakai inspirasi nanti kalau punya anak, dikasih nama Badi'uz Zaman. Satu-satunya yang luar biasa pada zamannya. Beliau ini putranya Syekh Mirza. Dari ayah maupun ibu ini jalurnya sanadnya nyambung pada Nabi. Kalau dari ayah lewat jalur Sayyidina Hasan, kalau dari ibu lewat jalur Sayyidina Husain. Nah ini luar biasa. Kalau di Indonesia mungkin 2 jalur ini saya tidak tahu gelarnya apa-apa. Habib double mungkin. Karena lengkap jalurnya, ya Hasan, ya Husain. Dari jalur ayah ibu. Tapi gelar Habib tidak dipakai oleh beliau. Karena biasanya populernya kan di Indonesia. Nah, Syekh Said Nursi ini dikenal sebenarnya tokoh sufi, tokoh pembaharu, mujaddid. Tapi bukan berarti beliau sekedar intelektual. Beliau itu kalau membagi hidup beliau itu 2 versi. Aku yang lama dan aku yang baru. Jadi aku yang kodim dan aku yang jadid. Nah, kalian juga boleh pakai strategi itu. Aku yang dulu dan aku yang sekarang. Jadi beliau memang punya 2 babak besar dalam hidup beliau. Beliau ini lahir 1877 dan nanti meninggalnya 1960. Jadi usianya sekitar 83 tahun. Jadi beliau mengalami Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Ngalami runtuhnya Turki. Beliau di masa muda selain pinter, ulama, cendekiawan juga sempat ikut perang ketika wilayahnya ingin diinvasi oleh Rusia. Jadi beliau juga pejuang dan menang sehingga beliau juga termasuk pahlawan. Cuma nanti ketika terjadi kekacauan ontran-ontran Turki menjelang runtuhnya Turki Utsmani, beliau ini uzlah. Jadi 2 tahun beliau uzlah. Nanti setelah Turki Utsmani runtuh, berdiri Republik Turki, beliau kembali dan ideologi beliau, cara pandang beliau agak bertentangan dengan Mustafa Kemal dan kawan-kawan yang cenderung westernis. Cuma beliau tidak setuju tapi ya tidak memberontak. Jadi ya banyak melakukan kritik-kritik karena beliau inginnya ya kita harus maju sih, kita harus mengikuti sains barat oke, tapi Islamnya jangan ditinggal. Jadi beliau keras sekali memperjuangkan pendidikan Islam harus ngerti sains, yang belajar sains harus ngerti Islam. Sementara kebijakan Turki zaman itu sedang terpesona dengan Barat. Banyak melakukan westernisasi. Sehingga beliau ini dianggap oposisi zaman itu dan mengalami banyak kepahitan karena sebagai oposisi. Beliau sering dihukum dengan pengasingan demi pengasingan. Jadi sejarah hidup beliau sekitar 25 tahun itu dari satu pengasingan ke pengasingan yang lain. Ya meskipun nanti belakangan beliau jadi guru bangsa yang diikuti banyak orang.
Ya bersyukur dalam pengasingan itu nanti beliau produktif berkarya. Ada sekitar 130 risalah yang beliau tulis, yang nanti dikumpulkan jadi satu, judulnya Kuliah Risalah Nur, Risalah Cahaya. Ini satu kitab yang luar biasa, terdiri dari 4 bagian. Jadi ada kalimat, ada maktubat, ada lamaat, ada syufaat. Ini 4 bagian risalah An-Nur, sekitar 6.000 halaman. Tidak usah tanya ya nyusunnya gimana. Teman-teman membacanya saja mungkin sudah 6.000 halaman, itu nonton kitabnya saja mungkin sudah teler kita. Gimana nyusunnya. Tapi isinya luar biasa. Jadi semacam tafsir Al-Quran plus sains. Jadi beliau dikenal menafsirkan Al-Quran secara ilmiah. Nah, malam hari ini sebenarnya kita mengambil bahasanya, menyuplik satu bahasan dari risalah Nur itu yang tentang ukhuwah. Jadi ini kita belajar tentang ukhuwah saja malam hari ini, bagaimana membangun persaudaraan sesama muslim. Karena ini nanti jadi basisnya kehidupan bersama. Baik, kita mulai ya. Beliau meninggal di usia 80 tahun. Kalau sesuai biografinya ya karena beliau kelelahan. Jadi satu ketika karena beliau ini sering mobile dari pengasingan ke pengasingan, dari perjalanan ke perjalanan, di salah satu perjalanan beliau kelelahan. Kemudian ada menarik kisah beliau. Jadi setelah beliau meninggal, beliau dimakamkan di tempat itu, tapi oleh pemerintah dibongkar makamnya, kemudian dimakamkan lagi di tempat yang tersembunyi yang tidak ada orang tahu. Karena dikhawatirkan beliau dikultuskan. Tapi oleh para pengikut beliau, pecinta beliau, makam yang disembunyikan itu ketemu. Terus dibongkar lagi, diambil lagi, sama pengikut beliau dimakamkan lagi di tempat yang tersembunyi sekiranya pemerintah tidak tahu. Jadi itu akhir hidup beliau ya, disembunyikan oleh banyak orang dengan alasan yang berbeda. Baik, kita belajar malam hari ini tentang ukhuwah ini. Bismillah. Nah, ini ada kalimat yang saya suka dari beliau, kalimat yang indah menurut saya. Saya ini tidak bebas dan mandiri, tapi saya adalah seorang musafir dengan tugas. Jadi kita ini tidak bisa mengklaim diri kita orang bebas, orang mandiri yang bisa melakukan apa saja. Hakikat hidup kita itu adalah musafir dengan tugas. Orang Jawa punya pepatah, urip itu mampir ngombe. Cuma beliau Said Nursi pakai istilah tidak sekedar mampir ngombe, tapi mampir memang, wong kita musafir, tapi bukan untuk minum saja, tapi kita membawa misi, membawa tugas. Jadi kita di dunia ini ada tugasnya, ada amanatnya dari Allah. Itulah yang harus kita tunaikan. Jadi aku bukan orang bebas dan mandiri, tapi aku adalah musafir dengan tugas. Musafir berarti kita di dunia ini sementara. Jadi jangan dibayangkan kita selamanya. Kita ada durasinya, masing-masing kita. Saya tidak tahu berapa durasi kita. Jadi mungkin ada yang baterainya masih bagus, durasinya panjang. Ada yang baterainya sudah lemot, durasinya pendek. Tapi berapapun durasi kita, kita hadir ke muka bumi ini tidak sia-sia, tidak iseng. Allah tidak pernah iseng menciptakan kita. Kalau bahasanya Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abasa.
Jadi kata Allah, apa engkau anggap aku menciptakanmu itu sia-sia? Iseng saja, tidak ada gunanya. Tidak. Kita ada amanatnya. Maka kata Syekh Said Nursi, aku adalah musafir dengan tugas. Jadi mari kita tuntaskan amanat dan tugas itu. Antara lain malam hari ini kita ngaji. Itu mungkin bagian dari tugas kita. Baik, saya awali dari sini. Ini hadis yang dikutip, ditekankan sekali oleh Syekh Said Nursi, yang sering kita lupakan hari ini. Saya tidak tahu, pergaulan kita semakin canggih hari ini dengan dukungan teknologi digital yang luar biasa, tapi kedekatan kita, keakraban kita tidak semakin berkualitas. Ini menurut saya PR kita. Harusnya semakin canggih fasilitas, semakin berkualitas aktivitasnya. Tapi fasilitas canggih, aktivitasnya merosot. Fasilitas yang canggih itu sering ternyata membuat komunikasi kita tidak bagus. Malah sering jadi biang kerok perpecahan. Setiap kali bermain medsos kadang-kadang kita nambah musuh baru. Termasuk dengan sesama kita, sesama muslim. Ini hadis ini sebenarnya masyhur, populer. Saya zaman SMP pun sudah diminta menghafalkan hadis ini. Sekarang agak-agak lupa, makanya tak tulis Arab di bawahnya itu biar saya kalau baca tidak keliru. Tapi berarti sejak SMP, sejak sanawiyah itu hadis ini sudah dikenalkan. Tapi mungkin kita sering lupa. Jadi artinya indah, maknanya indah. Jadi al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Jadi levelnya tidak hanya muasyarah, tidak hanya suhbah, tapi sudah ukhuwah, sudah akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahkiruhu. Janganlah menzoliminya, janganlah mengabaikannya, jangan mendustakannya, dan jangan menghinanya. Jadi podo-podo Islamnya itu ya mbok ya jangan menzolimi, bahkan jangan menghina, bahkan jangan mendustakan. Mendustakan itu menuduh saudaranya dusta, tidak hanya membohongi. Dasar tukang hoax, dasar ini hari ini sering kita. Dasar penyebar kebohongan, dasar ini banyak diksi-diksi begitu kita temukan hari ini. Jadi ini petunjuk dari Rasulullah. Bahkan ini kelihatannya ini terus kok tiba-tiba Rasulullah begitu sih, at-taqwa hahuna. Setelah ngomong persaudaraan kok tiba-tiba bilang ketakwaan itu di sini, di dada, sambil ditunjuk 3 kali. Pembacaan saya maksudnya apa? Sesama muslim itu bersaudara. Jangan suka menuduh jelek, menzolimi, mengabaikan, mendustakan. Karena kamu tidak akan tahu kualitasnya dia seperti apa. Ketakwaan itu ada dalam hati. Jangan-jangan yang engkau kafir-kafirkan, engkau jelek-jelekkan, engkau sesat-sesatkan, itu disayangi oleh Allah, sebenarnya batinnya dekat dengan Allah. At-taqwa hahuna. Jadi jangan dijudge, jangan dihakimi. Kalimat selanjutnya, cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Jadi kalau ada orang menghina saudaranya, sebenarnya itu tanda jeleknya dirinya, bukan jeleknya saudaranya yang dihina. Dasarnya apa? Hadis ini. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.
Nah ini sebenarnya hadis ini saja cukup, kata Syekh Said Nursi, untuk menjelaskan bagaimana kita harusnya menjalin ukhuwah dengan saudara kita sesama muslim. Oke ya, ini rumusnya sama ya, kayak di ngaji filsafat selalu saya bilang, ayo introspeksi ke dalam. Biasanya kalau saya menjelaskan begini, teman-teman selalu nembak keluar. Ah, itu yang biasanya gitu, Pak. Yang sana itu yang biasanya gitu. Yang enggak lah. Yuk, introspeksi ke dalam. Jangan-jangan kemarin kita kepeleset menyakiti sesama muslim. Jangan-jangan kemarin kita kepeleset menghina saudara sendiri. Jangan-jangan kita kemarin kepeleset membuka aibnya, menjatuhkan kehormatannya. Padahal darahnya, hartanya, dan kehormatannya haram. Jadi jangan disentuh. Baik, ini mungkin boleh kita ingat-ingat lagi hadis masyhur ini, jadi pedoman kita berinteraksi. Dan tidak usah cari-cari alasan. Kita itu biasanya mendahulukan kepentingan kita, mencari-cari alasan untuk mengecualikan hadis ini. Oh, tapi kan dia begitu duluan, Pak. Tapi kan dia memang orangnya begini, Pak. Tapi kan kita mencari khilah, mencari alasan atas kelemahan kita yang tidak bisa menyayangi saudara kita. Maka tadi saya minta, yuk introspeksi yuk ya. Jangan sampai kita ada di sini. Baik, jadi ini dasarnya. Ya mungkin memang benar. Cukup ini saja sudah selesai materi malam hari ini. Iya, tidak usah lanjut. Tapi kan eman-eman, minumanmu belum habis. Tak lanjutkan lagi ya. Baik, nah di awal bab ukhuwah, jadi Syekh Badi'uzzaman Said Nursi ini agak panjang menjelaskan tentang hakikatnya permusuhan. Mengapa sih kita jangan bermusuhan? Yang pertama apa? Permusuhan itu kezaliman dilihat dari sudut pandang hakikat. Jadi kenapa? Yang pertama, hakikatnya umat Islam itu kan seperti bangunan. Jadi umat Islam itu kalbunyan yang yasuddu ba'duhum ba'du. Jadi kalau kita memusuhi sesama muslim, itu seperti kita sedang meruntuhkan bangunan. Itu hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, ketika kita memusuhi seseorang, itu kita pasti zalim. Kenapa? Kita musuhi dia secara utuh hanya dengan alasan mungkin salah satu sifatnya, salah satu perbuatannya yang menurut kita buruk. Kita melupakan bahwa paket komplit orang ini mungkin tidak semuanya buruk. Mungkin kita tidak suka sifat dia yang cerewet misalnya. Kalau ngomong tidak bisa kontrol. Dan kita tidak musuhi dia sepenuhnya karena kalau ngomong tidak bisa kontrol ini. Kita lupa mungkin dia punya 10-20 sifat baik yang lain. Ini yang katanya Syekh Said Nursi yang disebut berarti kita zalim pada dia. Maka memusuhi orang itu kezaliman secara hakikat. Jadi maka tidak ada orang yang dalam dirinya tidak ada sifat baiknya sama sekali. Bahkan orang yang paling jahat sekalipun ya sidik-sidik mesti ono apike, kecuali mungkin di sinetron atau di film-film. Karena ning sinetron itu kan ada orang jahat itu dibikin jahat sak jahat-jahatnya. Biasanya kan yang jadi antagonis itu kan selalu skenario-nya jahat terus. Tapi biasanya dalam realitas sulit kita nyari orang yang jahat sejahat-jahatnya. Pak ada Pak, begal itu Pak tega. Lu kadang-kadang begal itu punya misalnya rasa setia kawan. Loh itu kan sifat baik. Wah, kalau sama temennya solider dia. Kita tidak memperhatikan itu. Nah ada kan, jadi maksudnya begini loh. Tidak ada orang itu yang 100% dalam dirinya keburukan.
Minimal dia sayang dengan dirinya, ingin membuat enak, membuat nyaman dirinya. Itu kan juga kebaikan. Mungkin 99% dia buruk, tapi kan masih ada 1% yang baik. Dia tidak pengen bunuh diri saja, itu kan sudah baik. Loh, jadi tidak ada orang itu yang 100% buruk. Maka memusuhi orang, kalau kita musuhi dirinya secara totalitas, ada satu bagian kebaikan yang kita lupakan dari dirinya. Apakah itu juga akan kita musuhi? Wong tadi kita maunya kita musuhi total, berarti kan semuanya kita musuhi. Berarti kebaikannya juga mau kita musuhi kah? Lu kan saya tidak tahu Pak, dia punya banyak kebaikan. Makanya jangan dihakimi sebelum engkau tahu. Jangan dijudge sebelum engkau ngerti. Ini yang dimaksud oleh Syekh Said Nursi, bahwa permusuhan itu kezaliman. Kita memusuhi siapapun, sebenarnya kita sedang berbuat zalim. Kubu manapun. Saya tidak tahu hari ini kan banyak sekali kubu-kubuan, blok-blokan. Boleh sih kita, saya lebih cocok dengan kubu ini, lebih suka dengan grup ini, tidak masalah. Tapi jangan menjudge, menjatuhkan, apalagi memusuhi yang berbeda. Apalagi kemudian kita klaim, pokoknya kalau grup ini salah total, semuanya orang jelek, orang jahat, tidak ada orang baik. Nah kita berarti sedang zalim. Baik, kemarin dulu saya lupa kita pernah ngaji itu bahwa zalim itu termasuk syirik kecil. Jadi kita memposisikan diri kayak Tuhan. Kezaliman itu kan asumsinya kita memposisikan diri kita lebih tinggi dibandingkan makhluk Allah yang lain, manusia yang lain. Jadi ketika kita memposisikan diri lebih tinggi, itu sebenarnya kita sedang merebut haknya Allah. Karena yang boleh lebih tinggi dari makhluk itu Khalik. Nah, maka orang zalim itu kan dalam struktur yang zalim itu ada yang menindas, ada yang ditindas. Berarti tauhidnya belum beres. Dia masih mengambil posisinya Allah. Padahal di atas makhluk itu Khalik. Dan kita memposisikan diri di atas orang lain, manusia yang lain. Ini kan berarti kita sedang zalim. Baik, ini hakikat yang pertama dari permusuhan. Jadi permusuhan itu kezaliman dalam pandangan hakikat. Nah, yang kedua kata Syekh Said Nursi, permusuhan juga adalah kezaliman dalam pandangan hikmah. Kalau hikmah ini agak filosofis, agak kebijaksanaan. Zalimnya di mana? Begini loh, kata Syekh Said Nursi, permusuhan itu kan logikanya lawan dari cinta. Jadi lawan dari suka itu benci, lawan dari cinta itu permusuhan. Manusia itu tidak ada yang dalam dirinya total baik, total buruk. Manusia itu dalam hidupnya tidak ada yang dia cintai sepenuhnya atau dia musuhi sepenuhnya. Nah, dalam hidup ini kadang-kadang kita memusuhi sesuatu atau membenci sesuatu. Cuma kalau kita sadar bahwa ada banyak hal yang mengikat kita, yang menghubungkan kita dengan yang kita benci ini, mungkin permusuhan kita harusnya berkurang. Sama juga begitu, kalau kita sedang mencintai seseorang, menyukai seseorang, kemudian kita menyadari, oh ternyata dia banyak jeleknya, banyak bedanya dengan aku, mungkin cinta ini lama-lama luntur juga. Jadi kata Syekh Said Nursi, perhatikan logikanya orang hidup. Mana yang lebih dominan? Cintanya atau permusuhannya?
Maksudnya saya Nursi begini loh, kita itu sesama muslim. Kalau kita mau berpikir, kan banyak samanya kita dengan saudara kita yang muslim itu. Mungkin sama Islamnya, apalagi sama Indonesianya, apalagi sama hidupnya ya podo-podo susahe misalnya, apalagi ya sama-sama jomblonya misalnya ndak laku, apalagi loh kalau kita memperhatikan aspek-aspek kesamaan kita dengan dia, mungkin lebih mudah kita mencintai. Cuma kita lebih sering memperhatikan bedanya kita dengan dia sehingga mudah sekali kita memusuhi. Ini yang disebut kezaliman dalam pandangan hikmah. Berarti apa? Kurang dalam mikirnya, kurang jauh pikniknya. Kamu kenal sedikit, terus yang dilihat bedanya saja. Akhirnya kamu deklarasi bahwa dia lawanku, bahwa dia musuhku. Ini termasuk kezaliman dari sisi hikmah. Padahal kalau kita mikir lebih dalam sedikit saja, kita akan bisa melihat banyak sekali persamaan kita dengannya. Makanya menurut saya luar biasa semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya memang tampaknya kita itu beda-beda, tapi hakikatnya ya satu. Apapun itu, kita ini sama-sama disebut manusia, kan ya juga sama. Tapi karena kita terlalu jelimeti wajahnya misalnya, itu beda loh Pak. Makanya ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang... Itu kan terus kita mengklaimnya terus beda-beda. Padahal yo kalau orang tidak ngerti manusia, lihat manusia itu mungkin sama semua. Dianggapnya podo. Kayak kita lihat kucing itu mungkin, wah ini kucing ya wajahnya sama semua. Tidak ada kucing yang lebih cakep, tidak ada kucing. Bagi saya kucing ya gitu semua. Tapi mungkin bangsa kucing ngerti, ini agak cakep, itu agak jelek. Dia lebih ngerti perbedaan. Kita yang melihat dari luar lebih nganggap sama saja lah, secakep-cakepnya kucing ya gitu juga. Nah mungkin yang nggak ngerti makhluk yang jenisnya manusia ini mungkin bayangannya ya alah secakep-cakepnya manusia ya paling begitu, ya hidungnya begitu, matanya begitu. Misalnya antara kita dengan sapa wis idolamu, artis-artis Korea yang mulus-mulus itu, yang semuanya cantik itu. Iya kan, bagi saya kalau nonton drama Korea itu tidak ada yang ganteng, cantik semua. Jadi, loh, itu kan kalau dibanding kamu menurut saya kan ya sama saja kan, ya sama punya rambutnya, hidungnya, giginya. Ya mungkin bedanya sana terawat, kamu tidak. Cuma di situ agak bedanya, tapi sama saja. Ini maksudnya begitu kita lihat persamaannya, kita lebih luas hati kita. Oh iya ya kita sama saja, sama saudara. Tapi begitu kita lihat bedanya, jangankan beda bangsa, bahkan mungkin satu kelompok, satu ruangan, satu saudara, bahkan saudara kembar sekalipun, kalau dicari-cari bedanya, ya ketemu saja. Nah, kita selama ini kurang bijaksana, tidak arif, makanya tidak hikmah. Kita mudah sekali memusuhi orang karena melihat perbedaan-perbedaannya saja. Jadi, karena berbeda, maka aku bukan kamu. Karena aku bukan kamu, berarti kamu bukan temanku. Karena bukan teman, bukan kawan, berarti musuhku. Karena musuhku harus aku lawan, aku harus lebih unggul, kamu harus aku jatuhkan. Nah ini logika ini yang sering kita pakai. Ini yang disebut kita zalim secara hikmah. Jadi kita tidak mikir panjang, kita tidak arif menyikapi situasi kebersamaan kita ini. Jadi padahal kita itu ya sama saja. Kalau mau dilihat persamaannya, persamaan kita banyak. Kenapa sih yang dilihat kok bedanya terus? Akhirnya kan kita sulit untuk dekat. Jadi kalau kamu nyari alasan dengan seseorang untuk bisa dekat itu banyak, tapi kita lebih sering mencari alasan untuk jauh. Kita cari perbedaannya. Itu yang oleh Syekh Said Nursi disebut zalim secara hikmah. Yang ketiga, kita juga termasuk zalim sesuai dengan pandangan Al-Quran.
Kata Syekh Said Nursi di bagian ini beliau malah mengutip di firman-Nya Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah menanggung seseorang bebannya orang lain. Jadi kita punya beban sendiri, yang orang lain juga punya beban sendiri. Kata Syekh Said Nursi, sebenarnya ayat ini konotasinya, konotasi itu makna lanjutannya adalah kita jangan menghakimi orang lain. Kita punya dosa, orang lain juga punya dosa, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan dosanya sendiri-sendiri. Jadi sesama penjahat jangan menghakimi, mudahnya begitu. Jadi sesama orang yang berdosa jangan saling menghakimi. Itu diambil dari wala tasirotun wizra ukhra. Kan ruwet itu pengadilan kalau yang tersangkanya terus jadi hakim semua. Jadi kacau, biarlah yang hakim yang menghakimi. Jadi biar itu urusannya Allah yang maha menghakimi. Kita jangan jadi hakim, kita jangan jadi tersangka, terdakwa, penjahat yang menghakimi penjahat yang lain. Ya mesti saja yang dihakimi juga tidak mau. Nanti dia mesti akan balik nuding kita, kamu juga banyak dosanya. Akhirnya tuding-tudingan. Jadi ini yang disebut, ini juga jenis kezaliman. Kalau kita menjudge, menilai orang lain atas dosa-dosanya, wong kita juga punya banyak dosa. Marilah kita bersama-sama untuk saling mendukung dalam kebaikan. Itu lebih bagus. Gimana sesama penjahat seperti kita ini, yuk kita gimana caranya saling membantu untuk tidak jahat lagi. Saya itu lemah, saya itu banyak salah, yuk kita bareng-bareng saling mendukung agar mengurangi kesalahan kita, agar tidak zalim. Jadi memusuhi orang, menghakimi orang, kata Syekh Said Nursi termasuk kezaliman dari perspektifnya ayat ini. Termasuk zalim juga seperti tadi. Jadi di kalimat selanjutnya dijelaskan kebencian dan permusuhan kita pada mukmin yang lain itu termasuk kezaliman yang besar. Karena kadang-kadang kita tidak hanya memusuhi orang ini, tapi juga memusuhi temannya, kelompoknya, saudaranya, keluarganya juga kita musuhi. Kita itu kadang-kadang yang salah satu orang, yang kita salahkan semua circle-nya dia, lingkungannya, tetangganya, anaknya, dan seterusnya. Jadi ini juga termasuk kezaliman. Padahal wala taziru waziratun wizra ukhra, yang dosa ya orang ini. Saudaranya yang ini tidak berdosa, wong dia tidak ngapa-ngapain. Anaknya juga tidak, ibunya, orang tuanya juga tidak. Cuma dia saja. Kalau mau adil ya yang disalahkan dia saja, pas bagian dosanya saja. Jangan dikaitkan dengan keluarganya, kelompoknya, circle-nya, bangsanya, negaranya. Yang salah satu orang yang disalahkan sak negara. Kadang-kadang kan kita gitu di medsos itu kan, oh dasar penduduk plus 62 misalnya. Loh ya wong salah siji nih yang disalahke sak Indonesia. Dasar masyarakat berflower misalnya. Karena itu kan sering Pak. Saya baru ngerti berflower itu kemarin. Oh, maksudnya negara berkembang. Iya. Nah ya itu. Jadi yang salah orang satu, yang disalahkan sak negara. Kadang-kadang yang disalahkan orang satu dunia. Manusia hari ini rusak semua. Lihat salah sopo, saya ndak ikut-ikut loh, aku mbok salahkan segala itu loh. Nah, kita senengannya begitu, mengeneralisir tudingan kita. Itu kezaliman, kata Syekh Said Nursi. Makanya kalau Idul Fitri itu ya ndak usah dikritik orang. Loh kamu kok minta maaf padaku, emang salahmu apa? Kan kita sering begitu. Yang kita juga sering berdosa menyalahkan orang sedunia kok. Kita sering berdosa menyalahkan orang se-Indonesia kok. Mungkin ya tidak langsung, tapi kan secara tidak langsung kita juga sering punya salah pada orang lain. Oh dasar orang Indonesia memang begitu semua. Loh itu kamu harus Idul Fitrian sama orang se-Indonesia harusnya.
Wong kamu salahkan semua mereka. Nah, yuk kita mulai sekarang latihan yang adil. Jadi ini cara pandang untuk mengakhiri permusuhan. Bahkan orang yang memusuhi itu zalim secara hidup pribadi. Jadi orang yang dengki pada orang lain, memusuhi orang lain, itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. Nanti ada penjelasan lebih panjang tentang kedengkian ini. Tapi ketika engkau memusuhi orang lain, sebenarnya engkau zalim pada dirimu, selain menzalimi saudaramu. Kenapa? Nah, nanti kita lihat ya, yang tentang dengki ini. Bagaimana dengki itu sebenarnya lebih merusak dirimu daripada orang yang kamu dengki. Mungkin kita stres tiap hari mikir gimana caranya musuhku ini jatuh. Oh, itu kan kamu sendiri yang stres karepe dhewe. Mungkin musuhmu ndak mikir ke sana, dia ketawa-ketawa saja, hidupnya nyaman saja. Engkau yang ndak nyaman. Nah, makanya disebut zalim pada diri pribadi. Baik, jadi ini tadi hakikat-hakikat permusuhan. Jadi dia zalim pada pribadi, zalim sesuai pandangan Al-Quran, zalim sesuai hikmah, dan zalim sesuai hakikat. Baik, kemudian kata Syekh Said Nursi, dasar paling mudah mengapa kita kok harus menjalin ukhuwah dengan sesama muslim, ya sederhana, kita sama-sama orang beriman. Jadi kita mengakui Tuhan yang sama, mengakui Nabi yang satu, agama yang satu, kiblat yang satu. Banyak sekali persamaan-persamaannya. Yang paling sederhana ya keimanan tadi. Ya memang sayangnya kita itu lebih sering mencari dasar perbedaannya, bukan persamaannya. Padahal dengan sama-sama sadar, oh ya kita sama-sama orang yang beriman, itu sudah cukup untuk kita tidak memusuhi dia. Kadang-kadang kita malah mencari bedanya, mencari hal-hal remeh untuk kita deklarasi sebagai alasan untuk memusuhi orang. Belakangan banyak sekali kalau teman-teman jeli, hal-hal kecil, hal-hal sepele, hal-hal remeh yang kita jadikan pijakan untuk memusuhi orang lain, mengalahkan hal-hal besar. Ini rugi besar. Selain zalim, kita juga rugi besar. Kita banyak kehilangan teman, saudara, sahabat. Gara-gara itu tadi, kita membesar-besarkan hal-hal kecil untuk saudara kita. Kita sering mahal sekali kepada saudara kita. Berat sekali untuk memaklumi dan memaafkan saudara kita. Nah, ini yang memberatkan kita menjalin ukhuwah. Jadi, kita terlalu jual mahal pada saudara sendiri. Ini sering saya bilang ke teman-teman, hati-hati loh. Kalau nanti Allah tidak berkenan, Allah balik jual mahal padamu, berat hidupmu. Jadi kalau kamu jual mahal terus, susah sekali terbuka hatinya, susah sekali memaafkan, susah sekali memaklumi sedikit kecil-kecil kesalahan saudara-saudaramu. Kalau Allah balik jual mahal padamu, hidupmu akan berat. Kalau Allah juga, oh kalau gitu kamu yang kecil-kecil juga tak hitung ya. Bersitan-bersitan hatimu yang negatif tak hitung ya. Oh kalau Allah sedetail itu, kita sudah kiamat sejak lama hidup kita. Untungnya Allah itu penyayang. Jadi yuk kita tiru takholak bi ahlakillah. Jadi kita tiru tuntunannya Allah untuk menyayangi yang lain, tidak terlalu jual mahal menyusahkan yang lain. Kamu harus minta maaf padaku loh ya. Minta maafnya dengan cara begini ya. Kalau begini saya belum mau, kalau tidak begitu loh. Itu namanya jual mahal, menyusahkan saudaramu.
Saya maafkan sih, saya maafkan. Tapi syaratnya satu, ini, dua, ini namanya belum dimaafkan. Kalau dimaafkan ya sudah. Tapi kalau masih ada harus ini, harus itu, sebenarnya belum memaafkan, sedang ingin balas dendam. Nah ini, yuk latihan yang longgar hatinya. Baik, ada dasar simpel keimanan. Yang kedua, kata Syekh Said Nursi, ukhuwah itu selain dasarnya keimanan akan melahirkan namanya sahs maknawi. Sahs itu diri, maknawi itu yang ya maknawi itu ndak kelihatan fisiknya, tapi ada. Jadi ada diri fisik, ada diri non fisik yang sifatnya maknawi, yang itu jauh lebih kuat. Kebersamaan itu kan sahas maknawi. Misalnya gini loh, sahas maknawi itu, kita yang ngaji malam hari ini diikat oleh tujuan yang sama, keinginan yang sama, kepentingan yang sama. Hakikatnya ini banyak sekali. Jadi secara fisik ini jumlahnya banyak, tapi secara maknawi ini satu. Semuanya adalah orang-orang yang ingin belajar filsafat misalnya. Ini namanya sahas maknawi. Jadi ada diri maknawi hasil kebersamaan kita. Jadi dari 2 jadi 1, dari 4 jadi 1, 10 jadi 1, 20 jadi 1. Ini namanya sahas maknawi. Sebaliknya, kita yang satu ini akhirnya jadi banyak. Kalau saya sendirian itu mata saya cuma satu. Tapi sahas maknawi kita bersama malam hari ini matanya banyak. Mungkin di belakang ada apa saya tidak lihat. Teman-teman lihat, Pak awas loh Pak ada apalah. Mungkin binatang terbang apa loh. Saya tidak lihat tapi seolah-olah saya punya mata banyak. Belakang saya saja lihat. Dari mana? Kalian jadi mataku yang kesekian. Gitu loh. Tenaga misalnya, teman-teman ngaji malam hari ini, ada yang bikin teh, ada yang bikin kopi, ada yang noto sandal, ada yang ini kan kenapa kita jumlah banyak. Coba kita bikin teh sendiri, masing-masing yang kesini ngudek lagi, bikin apa lagi, nanti sandalnya diurusi sendiri-sendiri, ada yang disembunyikan di sana, macam-macam ruwet. Itu lama dan rumit. Coba ada sahas maknawi, kebersamaan kita yang membuat tenaga kita jadi banyak, mata kita jadi banyak, tangannya jadi banyak, kakinya jadi banyak. Luar biasa, kita bisa mewujudkan cita-cita keinginan kita bareng-bareng. Bayangkan kalau saya nyiapkan ngaji ini, saya harus ngangkat metode, ngambil laptop sendiri, nanti bawa termos sendiri ke sini untuk minum, terus itu kan ruwet. Tapi semuanya jadi ringan, saya kesini tinggal duduk, minum, santai, ngoceh, selesai. Nah, kenapa? Ada banyak telinga, banyak mata, banyak tangan, banyak pikiran yang membantu. Itulah sahas maknawi. Jadi kebersamaan kita melahirkan sosok baru yang tentunya jauh lebih superpower daripada kalau kita sendirian. Nah, menarik kalau kalimatnya Syekh Said Nursi, kita itu seperti satu organ dari satu tubuh. Kita seperti gerigi dari roda pabrik yang sedang merancang kehidupan abadi di akhirat. Kita kalau bisa seperti dua tangan yang tidak pernah bersaing. Tidak pula saling dengki atau membanggakan masing-masing. Ini kan sering diceritakan ya bagaimana tangan kita itu kompak. Kalau saya pakai arloji tangan kiri, itu yang kanan tidak protes. Coba tangan kanan protes itu, yo kok yo kiri padahal harusnya kan kanan. Nanti yang kiri, yo sekali-sekali saya dikasih yang bagus-bagus lah, masa dibuat yang belakang-belakang terus misalnya. Yo dikasih arloji sekali-sekali tidak apa-apa lah misalnya. Loh itu teman yang sana pakai kanan kok ini. Tapi enggak, dia ikut saja. Itu kayak tangan kanan dan tangan kiri. Jadi orang yang saling dengki itu seperti tangan kanan dan tangan kiri yang enggak sinkron, enggak kompak. Oh itu berat kalian hidupmu. Nah, kedua mata juga tidak saling
menyalahkan. Lisan tidak pernah protes pada telinga. Kalbu juga tidak protes pada batinnya sendiri. Saling melengkapi, saling menutupi. Mulut kita kompak dengan hati kita, dengan diri kita. Sebenarnya tadi pikiranku jorok loh ya. Tapi jangan cerita-cerita ya. Itu kan mulut kita manut. Ya wis, tenang saja aku ndak cerita. Coba mulut kita ndak kompak, terus begitu keluar ngomongnya, wah tadi pikirannya gambarnya saru-saru loh. Wah itu celaka kita. Jadi dia kompak, ikut apa yang ada dalam diri kita, batin kita. Loh harusnya begitu. Sahes maknawi itu bareng-bareng kita mencapai tujuan. Bersama-sama. Kita seperti satu tubuh. Jadi baik, lanjut. Nah, nanti di kitab itu Syekh Said Nursi mengilustrasikan dua cerita. Yang pertama tentang lampu minyak, yang kedua tentang pembuat jarum. Jadi cerita yang pertama, misalnya kata Syekh Said Nursi, ada 5 orang yang menyalakan lampu minyak. Yang satu menyediakan minyak, yang satu mencari sumbu, yang satu mencari kacanya. Kemudian yang satu menyediakan koreknya. Loh itu kan cepet. Yuk kamu cari ini, cari itu, cari itu. Begitu datang lengkap sudah, ada lampu dinikmati bersama. Bayangkan kalau masing-masing mencari sendiri-sendiri, tidak jelas yang dicari apa. Masing-masing harus nyari kaca, nyari korek api, nyari sumbu sendiri-sendiri, lama. Tapi kalau bareng-bareng bisa cepat. Bahkan kata Syekh Said Nursi, seandainya masing-masing mereka punya cermin besar, lampu tersebut bisa masuk dalam cermin dan mencahayai semua orang. Maksudnya apa? Sahes maknawi tadi, kebersamaan tadi bisa memberi manfaat jauh lebih banyak orang yang lain. Jadi kalau kita sendiri mungkin dapatnya lampu kecil, tapi bersama-sama ketemu lampu besar. Akhirnya apa? Manfaatnya juga untuk lebih banyak orang, tidak hanya 5 orang ini. Itu kalau dikontekskan dengan Islam, disitulah nanti rahasianya Islam itu bisa rahmatan lil alamin. Tidak mungkin lahir rahmatan lil alamin itu tanpa ukhuwah, kekompakan kita bareng-bareng. Jadi kayak satu tubuh tadi loh. Kalau yang satu berkhianat, mulutnya tidak bisa nutup rahasia, bubar. Sudah. Jadi dengan bareng-bareng bersama, manfaatnya lebih besar. Kalau kita pecah kerja sendiri-sendiri, bisa jadi untuk kita sendiri pun tidak ketemu manfaatnya. Karena kita sendiri jadi terbatas. Mungkin kita hanya dapat minyaknya saja tapi tidak dapat koreknya. Sehingga lampunya ada sih tapi gimana nyalainnya. Mungkin yang sana dapat koreknya saja, tidak ada lampunya. Buat apa korek dinyalain sebentar juga tidak bisa lama. Tapi dengan bareng-bareng bisa saling mendukung. Nah, bahkan contoh yang kedua itu beliau menjelaskan cerita pembuat jarum jahit. Jadi kalau bikin jarum itu kecil. Bahkan kita cenderung menganggap jarum itu remeh. Ayo kalau kita remehkan silahkan teman-teman bikin jarum sendiri, lak puyeng. Ya kan? Kita bisa bikin jarum itu kalau bareng-bareng mungkin lebih mudah. Ada yang menyediakan besinya, ada yang siap apinya, ada yang mencari alatnya, ada yang membuat lubangnya. Sehingga waktunya bisa efektif. Kerja bareng-bareng. Tapi kalau kita sendirian bikin jarum, meskipun sekedar jarum saja, itu bisa seminggu, 2 minggu, sebulan bisa tidak jadi. Apalagi tidak ngerti ilmunya. Itulah maksud dari sahes maknawi. Jadi
Ukhuwah itu dasarnya keimanan dan lahirnya sakhes maknawi. Jadi kebersamaan. Kalau pakai istilahnya Pancasila, ya persatuan. Persatuan kata Bung Hatta beda dengan persatean. Ya, persatean itu daging ini, daging itu dipaksa masuk, ditusuk, dipaksa bersama. Kalau persatuan tidak begitu. Kalau persatuan itu tidak ada terpaksanya. Jadi kita memang sadar punya visi bersama untuk kita wujudkan bersama. Jadi yang lahir kerjasama. Kerjasama tidak selalu sama dengan kerja bersama. Ada yang kalau kerja bersama itu bisa saja ini kerja, ini kerja, ini kerja, tapi tidak nyambung. Jadi tidak saling berhubungan. Kalau kerjasama itu ada visi bareng-bareng. Yuk kita sekarang bikin jarum ya. Ini bagian ini bagian itu, ini bagian. Nah itu namanya kerjasama. Lahirlah jarum. Tapi kadang-kadang ada cuma kerja bersama. Mungkin yang sana kelihatan kerja tapi tidak ada hubungannya dengan sini. Sibuk semua. Yang sana main game, yang sini. Tidak ada hubungannya dengan kerja bersama. Ada yang memang acting saja biar kelihatan kerja, padahal tidak ngapa-ngapain. Ada yang usul banyak tapi yo disuruh kerja tidak kerja-kerja misalnya. Nah ini kerja bersama namanya. Nah ini sakhes maknawi itu kerja sama yang ada visi bersama yang diwujudkan bersama. Itulah dasarnya ukhuwah. Baik. Nah, sekarang kita belajar lebih dalam lagi tentang ukhuwah ini. Tentu saja basisnya ukhuwah adalah hakikat sosial manusia. Yang pertama, jangan lupa kesadaran kalau kita berinteraksi dengan orang, kesadaran bahwa kita itu lemah. Kita itu membutuhkan orang lain. Ya termasuk juga membutuhkan Allah. Ini penting. Orang itu bisa maju kalau dia sadar dia terbelakang atau dia mundur. Kalau orang tidak sadar bahwa dia ada di belakang, tidak mungkin dia maju. Orang itu bisa saling membantu kalau sadar bahwa aku perlu dibantu. Tidak mungkin terjadi saling membantu kalau masing-masing merasa aku sudah unggul, aku sudah baik, aku sudah jaya. Maka kata Syekh Said Nursi, kedudukan, kekuasaan, kemajuan, dan peradaban umat manusia sebenarnya tidak bersumber dari keunggulan dan kekuatannya, tapi bersumber dari kelemahannya. Oh, ini menarik ya. Selama ini kita berteori bahwa hidup sukses itu karena modal, karena kekuatan kita. Justru tidak begitu. Justru kita sukses kalau kita sadar kelemahan kita. Sehingga kita ingin mencari bantuan, mencari jalan agar kelemahan kita ini bisa tertutupi. Antara lain dengan menjalin ukhuwah tadi. Orang yang sudah merasa hebat, sudah merasa benar, sudah merasa pinter, sudah merasa jaya, sulit menjalin ukhuwah. Karena bisanya dia di atas yang lain. Ukhuwah itu kan kesetaraan. Nah itu ada kalimat bagus dari Syekh Said Nursi, manusia itu mendapat pertolongan karena ketidakberdayaannya. Manusia mendapat karunia karena kefakirannya. Manusia mendapat ilham dari Allah karena kebodohannya. Manusia mendapat anugerah karena kebutuhannya. Tidak mungkin orang yang tidak butuh apa-apa kok dapat anugerah. Kenapa? Ya karena anugerah itu bagi dia tidak bernilai. Jadi anugerah itu bernilai bagi orang yang butuh. Ilmu itu bernilai bagi orang yang merasa belum tahu, merasa masih bodoh.
Bantuan itu bernilai bagi orang yang memang merasa dia kurang. Nah ini logika ini penting. Kalau kalian sudah merasa pinter, belajar tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Diberi ilham oleh Allah tidak ada gunanya. Itu kayak gelas yang sudah penuh. Diisi lagi tidak ada gunanya sudah. Maka justru kesadaran sosial itu harus diawali dari kesadaran bahwa kita itu lemah, saling membutuhkan yang lain. Nah, ini penting. Jadi, tidak banyak orang sadar dan mau ngaku bahwa dirinya itu lemah, memerlukan orang lain. Sebagian besar orang lebih banyak mengklaim dirinya adalah yang terbaik, yang paling benar, yang paling jos. Baik ya, jadi ini hakikat sosial yang pertama. Ini dasarnya ukhuwah. Ini menarik ya kalau kadang-kadang memang orang pinter itu bisa saja ketemu hal-hal yang kita tidak membayangkan selama ini. Kita membayangkan keberhasilan, kesuksesan itu hasil dari orang jago yang ngumpul jadi satu terus jadi luar biasa. Padahal ternyata rumusnya tidak begitu. Keberhasilan itu dari orang yang sadar aku lemah, yang kemudian mau bekerja sama. Disitulah lahir kehebatan. Oke, baik. Ini hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua. Ini agak panjang kalau ini penjelasannya. Kita sering tidak sadar, kata Syekh Said Nursi, kita itu hidup kita biasanya pakai rumus yang kiri itu, ketidaksadaran. Apa? Kita bersandar pada kekuatan kita, tujuan hidup kita ya kepentingan-kepentingan, konflik kita jadikan landasan hidup, penyemangat, rasisme, kesukuan. Jadi maksudnya ikatan kecil kita jadikan pengikat. Ras kita, suku dan lain sebagainya. Nah hidup kita sering begini, kata Syekh Said Nursi. Kita akan sering diminta mengandalkan kekuatan sendiri. Kata Said Nursi tidak akan kondusif. Kita juga sering hidup kalau tidak konflik, tidak maju-maju misalnya. Konflik saja wes, tawuran saja nanti maju. Nah, kan ada yang bilang begitu. Kata Syekh Nursi, tidak, kita sering meleset di situ. Begitu ditanya tujuan, selalu yang kita kedepankan adalah kepentingan. Akibatnya apa? Kalau kekuatan kita jadikan sandaran, biasanya kita jatuhnya adalah tidak tahu diri. Kalau tidak tahu diri, biasanya kita melewati batas. Orang yang percaya diri itu bagus, tapi terlalu percaya diri biasanya melampaui batas. Dia tidak bisa ngukur kekuatannya sendiri. Pak, saya semangat ini Pak, belajar filsafat. Ngajinya lanjut sampai jam 12 misalnya. Kemantepan. Nah, kamu mengandalkan kekuatanmu. Begitu nekat sampai jam 12 terus besok pagi ngreges awake. Tidak ngerti kekuatanmu sendiri. Jadi kadang-kadang kita hidup itu kan gitu. Lupa dengan batas kita sendiri. Menganggap pokoknya bisa lah. Kan sekarang banyak motivator-motivator. Kamu pasti bisa. Kan gitu. Iya. Padahal sudah terbukti. Tidak bisa saya Pak, tidak nyampe. Pasti bisa gitu. Iya. Akhirnya kan kamu stres karepmu dhewe. Katanya pasti bisa, kok ndak bisa-bisa? Pasti bisa. Ndak ya. Di antara kebahagiaan hidupmu adalah kamu ngerti batasmu. Ya pasti bisa dalam rangka membangun optimisme ya, tapi kamu harus tahu batas. Ngerti, oh iya Pak, ya bagus sih itu Pak, tapi saya belum nyampe. Belum mampu ke sana, itu hidupmu akan bahagia. Tapi kalau kamu tidak ngerti batasmu sendiri, ya hasilnya mesti kamu akan gelisah. Mungkin depresi-depresi. Hari ini banyak orang depresi. Maka kalian hati-hati ya.
Karena zamannya memang seperti ini, cepat sekali berputarnya zaman itu. Nah, tetap nikmati hidup. Meskipun yang lain cepat, kamu boleh tidak cepat. Nah, orang Jawa punya jargon yang luar biasa, alon-alon waton kelakon. Daripada terlalu cepat terus meleset, mending pelan-pelan dan dapat semua. Daripada kamu tidak betah, Pak, saya tidak betah sudah Pak, kemana-mana ditanya kapan nikah, nekat wae, meleset nanti. Tidak, ya pelan-pelan, insya Allah nanti dapat. Ya, kalau belum dapat ya nasib. Tidak apa-apa. Yang penting nikmati hidupmu. Yang sulit itu hari ini adalah menikmati hidup. Banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup. Mengejar kesuksesan banyak orang bisa. Mengejar keberhasilan, target yang tinggi-tinggi banyak orang bisa. Yang sulit itu orang menikmati hidup. Biasanya kuncinya karena mampu mengelola keinginannya, mampu mengelola kekuatannya, tahu batas dirinya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, kepentingan. Jangan lupa, yang namanya kepentingan itu tiap orang beda-beda. Kalau tujuan hidupmu hanya kepentinganmu, siap-siaplah tabrakan dengan orang lain. Maka jangan itu. Nanti ada alternatifnya dari Syekh Said Nursi. Jangan hanya kepentingan yang kamu kejar. Yang ketiga, apalagi konflik. Konflik ini akan membawa pada pertarungan, perselisihan. Apalagi rasisme. Rasis itu akan membuatmu agresif, sombong. Ciri-cirinya orang yang akan gagal. Maka kata Syekh Said Nursi, gantilah kekuatan dengan kebenaran. Sandaranmu adalah kebenaran. Orang Jawa menyebutnya kasunyatan. Bahasa Islamnya hak. Kata Syekh Said Nursi, antara lain yang ada dalam Al-Quran. Jadi kekuatan ganti. Jangan bersandar pada kekuatanmu, bersandarlah pada kebenaran. Yang tadi saya sebut, kamu ngerti batas, ngerti kenyataan dirimu, itu kan namanya kebenaran, kasunyatan. Yang kedua, gantilah kepentinganmu dengan ridhonya Allah. Yang ketiga, gantilah konflik dengan persahabatan, dengan kerjasama. Yang keempat, gantilah circle kecilmu tadi yang namanya rasis tadi dengan circle yang lebih besar, agama, kemanusiaan, tanah air. Jadi kebangsaan, kemanusiaan, agama itu kan circle-nya lebih besar, biar kita tidak sempit. Ini akan membuat hidup kita lebih bahagia, lebih kondusif. Jadi jangan kekuatan tapi kebenaran, jangan kepentingan tapi ridhonya Allah, jangan konflik tapi kerjasama, jangan ras, jangan sara tapi kemanusiaan, tanah air, agama. Baik, jadi ini hakikat sosial yang kedua. Nah, ini saya agak cepat, masih banyak karena waktunya kurang separuh. Untuk ketahanan sosial, kebersamaan, ingat-ingatlah dua rumus ini, kata Syekh Said Nursi. Yang pertama apa? Surat Al-Anfal ayat 66. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian senang gegeran, senang berselisih, karena itu akan jadi akar perpecahanmu. Kalau sudah pecah, tadhhabari hukum, lenyap anginmu, bahasa letterleknya. Maksudnya apa? Hilang kekuatanmu. Saya khawatir kalau tak terjemahkan tadhabari hukum itu lenyap anginnya, terus kamu bayangannya kayak antangin itu, bablas anginnya. Enggak, maksudnya enggak ke situ. Jadi tadhabari hukum itu hilang kekuatanmu. Jadi jangan seneng berselisih. Kita itu kan sering iseng. Kalau ada orang punya ide apa, gagasan apa, daripada sepi, didebat yuk, dikomentari yang aneh-aneh biar rame.
di debat. Ah, ini mancing-mancing tanazuk, perselisihan. Karena kalau tidak hati-hati, perselisihan itu akan melahirkan perpecahan. Fatafshalu. Dan kalau sudah pecah, ya sudah. Kekuatanmu hilang. Tadhabari hukum. Kamu tidak akan dahsyat lagi. Ini ilustrasinya gampang. Kayak waktu kita SD itu loh. Satu lidi mudah patah, banyak lidi jadi sapu. Nah, cuma kalau kamu males nyapu, sapunya tadi sia-sia. Berarti ya bersatu dan aktif kreatif. Yang tadi, sakhs maknawi tadi. Ini rumus pertama untuk ketahanan sosial. Jadi jangan suka mancing-mancing konflik. Biar kita tetap tangguh dalam kebersamaan. Yang kedua, Al-Hasr ayat 9. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Dan mengutamakan yang lain atas diri mereka meskipun mereka sendiri juga punya kepentingan. Ini rumus persahabatan yang ada di banyak tokoh kemarin sebelumnya juga ada ini kan. Mengutamakan sahabatnya meskipun aku juga penting. Jadi sama-sama pingin minum, temanku duluan, mungkin khawatirnya ini kurang minumnya misalnya. Ini namanya wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Jadi mendahulukan teman. Ya kalau urusan makanan biasanya kan rebutan. Pengalaman saya yang mendahulukan itu sering-seringnya malah kalau sholat. Iya. Siapa yang jadi imam itu, wah silahkan, jadi bisa gini terus. Jadi lama itu latihan saingan jempol itu, silakan gitu. Itu untuk jadi imam. Yang termasuk saf itu banyak yang kalau ada saf depan lowong itu tidak balapan maju, tapi saling mempersilahkan. Wah silahkan, silahkan saja. Jadi akhirnya sampai imamnya takbir kosong, tidak ada yang mau maju. Jadi kalau kok milih di belakang Thomas softnya? Enggak Pak, itu kan sekarang kalau habis Jumat banyak makanan. Nanti kalau barisnya di depan, wah telat kalah sama anak kecil-kecil itu nanti. Oke, ya itu. Nah, ya harusnya tentang makanan juga wa yu'siruna ala anfusihim. Yo saudaranya yang lain lah. Wah saya enggak rebutan. Sebenarnya saya ada kesempatan, tak tunggu aja nanti habis apa enggak. Kalau yang lain butuh ya bilahkan diambil, saya terakhir saja. Harusnya begitu. Tapi kan enggak tega Pak. Eman-eman. Baik, tapi ini rumus untuk ketahanan sosial. Jadi 2 ayat ini. Jadi yang pertama, jangan suka mancing-mancing perkara, jangan gemar berselisih, berdebat. Yang kedua, utamakan sahabatmu. Oke, lanjut. Nah, ini teori besar selanjutnya berhubungan dengan ukhuwah. Prinsip, ada 6 prinsip. Prinsip pertama ini, kata Syekh Said Nursi, kalau engkau menganggap bahwa manhaj dan pendapatmu benar, engkau berhak berkata manhaj dan pendapatku benar atau manhaj dan pendapatku lebih baik. Tapi engkau tidak boleh berkata hanya manhaj dan pendapatku yang benar dan yang lain salah. Sederhananya begini, engkau boleh yakin bahwa dirimu benar, tapi engkau tidak boleh memvonis yang berbeda dengan dirimu pasti salah. Jadi, kenapa? Ya, apalagi terhadap musuhmu. Sebab pandanganmu yang penuh kebencian dan pikiranmu yang terbatas tidak bisa menjadi tolok ukur dan penentu yang menetapkan kekeliruan pendapat orang lain. Jadi boleh kamu yakin saya yang benar, tapi kamu tidak boleh menghakimi orang lain sebagai salah. Nah ini rumus.
Menarik, ada kalimat yang masyhur sekali, ada yang bilang dari Imam Syafi'i, yang beliau bilang dulu pernah kita ngaji tentang beliau, pendapatku benar, tapi mungkin masih mengandung kesalahan. Pendapatmu menurutku salah, tapi mungkin masih ada unsur-unsur kebenarannya. Nah ini kenapa sih begitu? Wong kita itu manusia yang ilmunya hanya sejauh pengalaman kita. Akal kita pun terbatas. Yang hari ini kita anggap baik, benar, mungkin besok ketika ketemu fakta baru, data baru, situasi yang berubah, sehingga yang kita anggap benar ini harus direvisi. Berangkat ke masjid itu mulia, tapi begitu pandemi datang kita harus mau merevisi bahwa lebih baik di rumah daripada ke masjid. Cium tangan ustadz itu tawaduk utama, tapi zaman corona yo kamu jangan nekat cium tangan kalau kamu sayang sama ustadzmu. Loh, ini yang dimaksud jangan memutlakkan kebenaranmu. Kamu meyakininya oke, tapi apalagi kamu menghakimi yang lain. Ini prinsip yang pertama. Sumbernya perpecahan itu sebenarnya bukan karena engkau yakin benarnya pendapatmu, tapi karena vonismu pada salahnya yang lain. Apa bisa Pak? Begitu bisa. Dan sangat mungkin. Dalam hidup ini banyak kita melakukan itu meskipun tidak sadar. Contoh paling mudah. Misalnya teman-teman sedang jatuh cinta. Itu kan kita merasa bahwa pasanganku inilah yang paling cakep sedunia. Ya kan, yang paling ganteng sedunia, yang paling gagah sedunia, kan tidak masalah begitu. Tanpa harus kita, kalau kamu jelek, kalau kan nggak harus pakai begitu. Jadi kamu yakin bahwa engkau cakep, tidak apa-apa, tanpa harus bilang bahwa temanmu jelek. Kalau kamu masih perlu bukti jeleknya temanmu meyakinkan dirimu ganteng, sebenarnya kamu tidak terlalu yakin dengan kegantenganmu sendiri. Kalau kamu masih butuh salahnya orang lain untuk menegaskan bahwa kamu benar, sebenarnya kamu belum terlalu yakin dengan kebenaranmu. Jadi engkau tahu bahwa kalau kamu yakin bahwa aku benar, kamu tidak butuh penguat, kamu tidak butuh bukti fakta apapun termasuk bahwa yang lain salah. Kalau teman-teman yang, Pak, menurut saya yakin jalanku yang benar ini. Ya sudah, jalan saja di jalanmu. Tidak perlu kamu, tapi saya ingin membuktikan teman saya itu salah. Ya kamu akhirnya nggak jalan di kebenaranmu. Kamu hanya fokus mencari salahnya temanmu. Oke, jadi ini prinsip pertama, rumus pertama dalam persaudaraan. Rumus kedua, engkau harus berkata benar dalam setiap perkataan, namun engkau tidak berhak menyampaikan semua kebenaran. Engkau harus jujur dalam setiap ucapan, tapi tidak benar juga jika engkau terlalu jujur mengungkapkan apa saja. Nah ini penting, ini menarik teorinya. Sebab orang yang tidak punya niat ikhlas seperti dirimu bisa jadi membuat marah orang yang mendengar untaian nasihatmu. Maka yang terjadi justru kebalikan dari yang diharapkan. Jadi maksudnya begini loh. Kita ngomong itu harus benar, tapi tidak semua yang benar harus kita omongkan. Kita ngomong harus jujur, tapi tidak segala hal harus kita ungkapkan secara jujur. Antara lain apa? Demi persaudaraan tadi, kebersamaan kita. Ada banyak hal yang kamu tidak harus terang-terangan. Meskipun mungkin temanmu kayak tadi, ini sudah males, jelek, sudah itu kan demi kebersamaan kamu tidak harus terang. Ya wis hatimu aja yang bilang gitu, tidak usah kamu, sahabatku yang males, jelek, tidak karu-karuan, kan tidak begitu. Jangan terlalu jujur. Seandainya ada penting ingin mengungkapkan itu, cari momen yang pas dengan retorika yang sesuai. Makanya ini mungkin maksud dari, kan sering kita bilang jujur itu bagus, terlalu jujur tidak.
Jadi terlalu jujur itu berarti apa? Yang seharusnya tidak dikatakan, ya jangan dikatakan. Ada banyak hal yang itu kalau dikatakan mungkin membuat malu orang, membuat aib. Yang efek destruktifnya mungkin lebih besar daripada aib yang dibongkar, rasa malu yang diungkapkan tadi. Justru demi kebijaksanaan dan persaudaraan kita tidak harus terlalu jujur, tidak semua kebenaran harus diungkapkan. Nah, ini butuh kebijaksanaan level tinggi. Kadang-kadang kita itu agak sok baru ngerti sedikit-sedikit, wah saya jujur loh ini, saya apa adanya loh ini. Tapi kalau ngomong nyelekit. Akhirnya teman-temannya bubar semua, tidak mau dekat sama dia. Temannya dia sedikit, saudaranya tidak banyak. Akhirnya. Nah, sesama saudara ya siap, termasuk menutupi aib-aibnya. Kalau ingin menasehati ya diam-diam. Aku tahu engkau ini salah, tapi kalau tak declare sekarang di depan orang banyak, mungkin engkau tersinggung, mungkin engkau malah nasihatku malah tidak sampai pada tujuannya, malah persahabatan kita pecah. Ya sudahlah, nyari momen saja yang pas, yang enak. Nah, ini prinsip kedua. Jadi dalam persahabatan kita harus tahu kapan bicara, mana yang harus kita ungkap, mana yang kita simpan saja dulu. Baik, yang ketiga. Jika engkau menginginkan permusuhan, musuhilah rasa permusuhan yang ada dalam dirimu. Berjuanglah untuk memadamkan api permusuhan itu dan cabutlah hingga ke akar-akarnya. Berusahalah memusuhi musuh yang paling tangguh dan paling berbahaya, yaitu hawa nafsumu. Jadi ini nasihatnya Syekh Said Nursi. Begitu engkau merasa, aku kok benci sekali dengan dia ya, aku pingin memusuhi, menjatuhkan dia. Begitu kamu sadar, wah ya, aku sedang membenci orang, sedang memusuhi orang. Perang sekarang, tapi perangnya tidak ke sana. Perangnya melawan dirimu sendiri. Padamkan api yang ada dalam dirimu. Jadi begitu kamu sadar kamu sedang menghidupkan api permusuhan, api kebencian, segera nyatakan perang. Tapi tidak pada orang yang kamu benci, kamu musuhi, melainkan perang melawan dirimu sendiri. Kalau bahasanya Syekh Nursi ya, perang melawan hawa nafsumu. Itu yang lebih besar dan lebih berat. Jadi seperti pernyataannya Rasulullah kan setelah perang Badar, beliau bilang kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar itu apa? Perang melawan hawa nafsu. Nah, ini rumus ketiga. Kenapa sih Pak kok tidak boleh permusuhan? Tadi loh di depan sudah dijelaskan, permusuhan itu pasti kezoliman. Kezoliman secara hakikat, kezoliman secara hikmah, kezoliman secara Al-Quran, kezoliman secara pribadi. Maka begitu kamu merasa sedang memusuhi sesuatu atau seseorang, deklarasikan perang melawan dirimu sendiri yang sedang melakukan kezoliman. Baik, ini prinsip ketiga. Nah, itu ada kalimat, mungkin ini agak berat, tapi boleh dipelajari. Jika engkau ingin mengalahkan musuhmu, balaslah perbuatan buruknya dengan kebaikan. Dengan itu, api permusuhan bisa padam. Sebaliknya, jika engkau membalas keburukannya dengan keburukan yang serupa, permusuhan di antara kalian akan bertambah kuat. Seandainya secara lahiriah engkau berhasil mengalahkan musuhmu dengan perbuatan buruk yang serupa, hatinya akan dipenuhi kebencian terhadapmu sehingga permusuhan akan terus berlanjut. Sementara itu, membalasnya dengan kebaikan akan membuatnya menyesal, dan bisa pula ia menjadi sahabat karibmu. Sebab
pada dasarnya tabiat seorang mukmin itu mulia. Jika engkau memuliakannya, ia akan tunduk kepadamu dan menjadi saudaramu. Nah, ini balaslah keburukan dengan kebaikan. Dalam rangka apa? Menghentikan siklus keburukan. Balaslah permusuhan dengan persahabatan, pertemanan. Dalam rangka apa? Menghentikan siklus permusuhan. Kecuali kamu tahan musuhan terus. Makanya tadi saya bilang berat. Kita itu kan kalau kesenggol dikit aja puanasnya luar biasa. Jangankan yang berat-berat, sekedar naik motor saja, diselip tanpa aba-aba, tanpa rating, itu kan kita puanasnya, kurang ajar dasar, kan mesti ngono. Wong sekedar di lampu merah, begitu ijo kita di bel belakang kita saja kan kita mangkelnya luar biasa. Nggak sadar apa wong baru ijo saja sudah ngebel misalnya. Nah, kita kan mudah sekali tensi kita naik, sumbu kita pendek sekali. Jadi yuk latihan, bahkan diberi yang buruk kita balas yang baik. Manfaatnya jauh lebih banyak dan lebih besar. Paling tidak siklus kebencian dan permusuhan itu berhenti. Orang yang memusuhi kita itu kan memang inginnya kita hancur, kita jelek, kita jatuh. Paling tidak kita selevel dia. Kalau kita ikuti ritme itu ya kita akhirnya jatuh ke frekuensi yang sama. Ini loh Pak, orang kok sering maki-maki, tak maki-maki ganti. Wah, ya padha wae akhirnya kan kita ada di level dia. Nanti begitu kita maki-maki ganti, dia juga balasnya lebih sadis lagi makiannya. Oh, kita tidak terima lagi. Oh, emangnya dia aja yang bisa ngomong sejorok itu. Aku juga bisa ngomong lagi. Akhirnya kan siklus makiannya tambah lama, tambah serem. Nah, itu yang terjadi. Maka yuk yang buruk kita balas dengan kebaikan. Sehingga apa? Siklus kebencian dan permusuhan itu terhenti. Dan kita bisa membangun ke depan hidup yang lebih kondusif, lebih baik. Bisa jadi nanti dia jadi sahabat kita. Oke, ya ini diingat-ingat saja, dibuat rumus hidup. Latihan, ini memang berat, tapi pelan-pelan. Ini diantara perjuangan melawan nafsu kita sendiri. Lanjut. Nah, ini ada kalimat yang menarik. Kenyataan membuktikan, kata Syekh Nursi, ketika engkau berkata pada orang jahat, engkau orang baik, seringkali itu mendorongnya jadi orang baik. Sebaliknya, kalau engkau mengatakan pada orang baik, engkau itu jahat, mungkin saja membuatnya jadi jahat. Kalau kamu punya teman yang baik, tapi kamu curigai, terus kamu tuduh jelek, terus dia, lama-lama mungkin dia jadi jelek beneran karena sebel sama kita. Sebaliknya kalau ada orang jahat, orang jelek, itu kita perlakukan dia sebagai orang baik. Bila perlu kita sebut dia sebagai orang baik, mungkin dia terdorong jadi baik. Ada teman kok sukanya pinjem baju kita saja. Nah, kita balas, wah kamu itu orang baik ya. Apa kamu mau minjem bajuku? Silakan saja, enggak apa-apa, monggo. Nah, itu mungkin dia ragu-ragu mau minjem. Jadi kemarin dia dengan santainya mengambil barang kita misalnya. Terus kita perlakukan dengan baik. Wah, saya titip barangku ya, kalau mau dipakai enggak apa-apa, dipakai saja, santai saja. Mungkin malah dia menjaga barang kita. Jadi orang jahat itu kadang-kadang kalau kita perlakukan dengan baik, itu dia pelan-pelan dia bisa berubah jadi baik. Sebaliknya orang baik, kalau kita perlakukan buruk, kita sebut dia sebagai orang buruk, jangan-jangan lama-lama jadi buruk. Sebutan-sebutan kita sedikit atau banyak akan berpengaruh. Saya selalu mengingatnya itu selalu pertikaian di medsos itu sering kita menyebut saudara kita yang baik-baik dengan buruk-buruk. Jangan-jangan lama-lama dia berubah jadi buruk beneran. Gara-gara kita pepet terus, kita pojokkan terus. Nah, Syekh Nursi menyebut, yuk kita perhatikan prinsipnya Al-Quran ini loh. Yang pertama surat Al-Furqan ayat 72. Wa idza marru billahwi marru kirama.
Jadi orang-orang yang ketika lewat di hadapan orang-orang yang tidak serius, sendagurau, abai, cuek, mereka tetap maruki Roma. Lewat dengan memberikan penghormatan. Tetap menghargai dirinya sendiri dan menghargai temannya. Atau surat At-Taghabun ayat 14, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau engkau mau mengampuni, menerima, memaafkan, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi jangan buruk dibales buruk, jangan orang baik kita perlakukan buruk, bahkan kalau bisa orang buruk kita perlakukan dengan baik. Lanjut, prinsip keempat adalah prinsip kedengkian dan permusuhan itu sebenarnya menghancurkan diri kita sendiri. Jadi alasannya 4. Ini tadi ya yang saya sebut, ada penjelasan panjang di belakang. Orang yang dengki itu dia capek dan lelah. Kenapa? Dia ingin mencari terus cara menjatuhkan musuhnya yang dia dengki. Pikirannya juga negatif terus pada yang dia dengki. Makanya bahkan di surat Al-Falaq itu kan kita berdoa memohon secara khusus agar dilindungi dari orang dengki. Karena orang dengki itu menghabiskan energinya tidak untuk membuat hidupnya sukses, tapi untuk membuat yang dia dengki hancur. Bila perlu hancur bareng tidak apa-apa asal dia juga hancur. Ini orang dengki. Jadi menghancurkan dirinya sendiri. Yang kedua, orang dengki itu seperti orang bunuh diri. Maunya menghancurkan yang dia dengki, tapi sebenarnya yang hancur dirinya sendiri. Dia gelisah, dia tidak nyaman hidupnya, dia hilang tenaga, hilang pikiran, hilang fokus hidup dan lain sebagainya hanya untuk orang lain. Hanya untuk kehancurannya orang lain. Jadi dia seperti orang yang blunder, ingin menghancurkan saudaranya, tapi hakikatnya dia sendiri yang hancur. Yang ketiga, orang dengki itu orang yang tertipu. Dianggapnya dunia ini selamanya. Dianggapnya kekuatan, kedudukan, kemenangan, kejayaan di atas temannya yang dia dengki itu segalanya. Padahal hidup ini sementara semua. Berapa panjang usia kita? Maka orang dengki itu sebenarnya orang yang tertipu. Yang keempat, orang dengki itu sebenarnya orang yang tidak ridho pada ketetapannya Allah. Orang itu kan dengki karena tidak seneng orang yang dia dengki bahagia. Wah, kok dia enak dapat itu ya. Kita yang susah, sengsara, dia yang... Ini kan cirinya orang dengki. Nah, ada indikasi dia tidak rela, tidak ridho terhadap takdirnya Allah. Jadi orang dengki itu orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Yang pertama, dia hancur karena tenaga, energi, dan lain sebagainya habis untuk yang dia dengki. Yang kedua, dia seperti orang bunuh diri. Ingin orang lain hancur padahal dirinya sendiri yang hancur. Yang ketiga, dia seperti orang yang tertipu karena dianggapnya kemenangannya atas saudaranya yang dia dengki itu hakiki dan selamanya. Padahal hidup ini segalanya fana. Dan yang keempat, kedengkian menunjukkan seseorang sedang melawan takdirnya Allah. Tidak ridho terhadap ketetapannya. Ini prinsip yang keempat. Nah, makanya Syekh Said Nursi mengajarkan kita, kalau kita dengki kepada seseorang, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama apa? Takdir ilahi. Kita tidak terima terhadap kebahagiaan yang menimpa orang yang kita dengki, padahal segalanya kan ketetapan Allah.
dan kita diminta untuk ridho terhadap ketetapan itu. Yang kedua, perhatikan juga nafsu amarah yang ada dalam dirimu. Orang dengki itu kan dipenuhi nafsu amarah. Begitu kamu dengki pada seseorang, cirinya mudah. Kamu gelisah kalau lihat seseorang sukses, dan kamu senang kalau lihat seseorang jatuh. Berarti dalam hatimu ada kedengkian, berarti dalam hatimu ada amarah. Saatnya kamu keluarkan. Fokus pada yang kedua ini. Yang ketiga, engkau itu juga manusia yang penuh kekurangan, keterbatasan, kecerobohan. Daripada engkau sibuk mikir jatuhnya orang lain, bukankah lebih baik kalau engkau mikir memperbaiki dirimu sendiri? Jadi ini obatnya 3 penyakit dengki itu. Yang pertama, sadari hidup ini segalanya sudah diatur jalannya oleh Allah. Yang kedua, sadari untuk memadamkan, mengeluarkan nafsu amarah dalam dirimu. Yang ketiga, sadari akan lebih baik dalam hidupmu untuk memperbaiki diri daripada sibuk menjatuhkan orang lain. Nah, ini 3 obatnya rasa dengki. Kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, sejelek apapun, seburuk apapun saudara kita, di mata kita tampak kecil dan remeh dibandingkan diri kita sendiri. Wong nasib kita sendiri juga tidak jelas. Jadi ini alasan mengapa kita jangan mendengki orang. Terus prinsip yang kelima, permusuhan dan perpecahan itu membahayakan kebersamaan. Ini di prinsip yang kelima ini Syekh Nursi menjelaskannya pakai tanya jawab. Pak, ini kalau tanyanya pada saya ya, bukankah ikhtilafu ummati itu rahmah? Tidak apa-apa toh kita debat, kita menunjukkan perbedaan, menambahkan perbedaan. Iya, memang benar begitu. Tapi yang dimaksud ikhtilafu ummati rahmah itu beda yang positif dan konstruktif. Bukan perbedaan yang ingin menjatuhkan yang lain dan menghancurkan yang lain. Kalau ingin perbedaan itu benar-benar jadi rahmat, ya harusnya kita perbedaan yang yasuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan. Saya ngerti filsafat, teman-teman mungkin ngertinya sosiologi, ada yang ngerti teknik, ada yang ngerti pertanian, ada yang ngerti pertenaan. Itu kita bareng-bareng jadi kuat, jadi rahmat. Tidak dengan jalan yang pertanian merendahkan yang perdagangan melecehkan yang filsafat. Opo filsafat itu? Nanti yang filsafat juga menyalahkan yang ngerti ilmu agama, ilmu fikih. Fikih itu dangkal, kurang dalam kayak filsafat ini. Nanti yang filsafat juga, filsafat opo, sesat, kafir itu. Dan lain sebagainya. Loh, kalau modenya seperti ini, tidak mungkin ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah itu kita sadari perbedaan, kita jadikan perbedaan itu modal untuk kebersamaan kita yang saling menguatkan tadi, yasuddu ba'duhum ba'du. Di situ ada pertanyaan lagi, boleh enggak sih Syekh kita bersikap partisan, ikut kubu ini, ikut kubu itu? Jawabannya Syekh Nursi, boleh saja. Asal partisan itu memihak satu kubu itu dasarnya adalah kebenaran, menghidupkan kebaikan untuk jadi tempat perlindungan sesuai hak-hak kita. Bukan dengan motif nafsu amarah, ingin menang dan mengalahkan yang lain. Apalagi di situ ada kebencian dan kedengkian. Karena aku benci dan dengki dengan kelompok itu, maka aku membela dan memihak kelompok ini. Nah, kalau begitu jangan.
Tetapi karena aku ingin mewujudkan ideal yang ini, karena aku ingin melahirkan kebaikan menurutku yang ini, maka aku ikut kelompok ini yang menurutku bisa mendukung. Nah, kalau ini boleh. Jadi partisan tidak dengan dasar kebencian atau kedengkian pada yang lain, tapi kita ada kepentingan demi kebenaran dan kebaikan yang ingin kita hidupkan. Nah, tentang debat juga ditanyakan. Bukankah kalau kita debat nanti kita bisa ketemu kebenaran yang lebih jelas? Kata Syekh, ya memang idealnya begitu. Tetapi seringkali dalam perdebatan orang itu mengejar kemenangan, bukan kebenaran. Orang mendahulukan keunggulan dirinya, menampakkan keahliannya, kepinterannya, tidak semata-mata demi kebenaran. Itu yang terjadi dalam debat. Maka kata Syekh, kalau memang ingin mencari kebenaran, oke saja, tapi jangan berdebat yang sekedar ingin pamer kepandaian, apalagi ingin menjatuhkan yang lain. Nah, ini prinsip-prinsip dalam kita bersaudara. Baik, yang terakhir, jangan lupa prinsip terakhir persaudaraan itu, kalau kita bermusuhan, sebenarnya juga rusak kehidupan spiritual dan peribadatan kita. Jadi dia ini seperti api yang membakar kita. Dalam kita memusuhi orang lain, di situ ada dua hal yang hilang, kata Syekh Nursi. Yang pertama keikhlasan, yang kedua keadilan. Keikhlasan itu apa? Ya, karena kalau kita memusuhi orang lain, perbuatan-perbuatan baik kita, motifnya biasanya pasti bukan Allah lagi. Motifnya pasti biar terbukti bahwa aku lebih benar daripada dia yang aku musuhi. Biar terlihat bahwa aku lebih baik daripada dia. Jadi dalam permusuhan kita kehilangan keikhlasan. Yang kedua, dalam permusuhan kita kehilangan keadilan. Kenapa? Seperti tadi, permusuhan itu serba kezoliman. Biasanya terus kita berpikirnya tidak berdasar salah, benar, baik, buruk, tapi dasarnya adalah kubunya siapa, kelompoknya siapa. Kalau dia grupnya yang aku benci, dia pasti salah, pasti jelek. Kalau grup yang aku sukai, dia pasti baik, pasti benar. Nah, ini efeknya dari permusuhan. Kita kehilangan keadilan dan kehilangan keikhlasan. Baik, teman-teman, termasuk kata saya, juga termasuk kebodohan yang nyata adalah membesar-besarkan kesalahan kecil yang dilakukan saudaramu seiman dan lebih mengutamakan kesalahan tadi daripada keimanannya. Jadi ini 6 prinsip persaudaraan tadi menjadi kunci bagaimana akan hidup ukhuwah di kalangan orang yang beriman. Baik, ada beberapa quote, saya baca cepat ya, sudah jam 10. Ini babak terakhirnya agak cepat. Ini menarik kalimat ini. Dari keikhlasan lahir kesetiakawanan dan persaudaraan. 3 huruf alif bisa dibaca 111. Padahal itu hakikatnya hanya angka 1, angka 1, angka 1. Tapi kalau dia berkumpul bareng-bareng, dia jadi 111. Bayangkan, kalau dia sendiri-sendiri itu hanya 111. Tapi kalau 111 ini ngumpul, dia jadi 111. Kata Syekh Nursi, dengan keikhlasan dan kesetiakawanan, 3 orang bisa memberi manfaat kepada bangsanya senilai 111 orang. Dan sejarah banyak mencatat kasus di mana 10 orang dapat melakukan sesuatu seperti yang dilakukan 1000 orang lewat keikhlasan.
Maka ini salah satu quotes yang menunjukkan pentingnya kita bersatu kompak bersama. Jumlah yang sedikit kalau kita bersama manfaatnya pasti jauh lebih besar. Ternyata satu dan satu kalau ngumpul tidak 3 tapi 111. Kalau tidak percaya boleh ditulis 111. Tanyakan anak SD, ayo dibaca. Kalau dia bacanya 3, mesti disalahkan sama gurunya. Bacanya 111. Jadi ternyata 3 orang yang bareng bisa memberikan manfaat pada 111 orang. Nah, ini ada banyak quotes dari Syekh di Risalah An-Nur itu. Misalnya ini ya, seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik. Dan seseorang yang memiliki pikiran yang baik akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup. Teman-teman sudah bisa menjelaskan ini. Banyak sekali quote yang setara ini. Kunci hidup kita ternyata pikiran. Persahabatan atau permusuhan tadi akarnya juga pada pikiran kita. Kita melihat kesamaan kita dengan mereka atau perbedaan yang memisahkan kita dengan mereka. Kuncinya ternyata di pikiran. Mana yang dipilih pikiran itu akan jadi kekuatan kita, bisa juga kelemahan yang menghancurkan kita. Terakhir, kalau engkau menginginkan musuh, nafsumu sudah cukup. Kalau engkau menginginkan nasihat, kematian sudah cukup. Baik, saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya sekian. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.